ibu ini pernah memergoki bahwa pesaingnya ini sempat mendatangi tempat ibu ini di mana ibu ini berjualan. Itu dipasang sesuatu. Ternyata beberapa karyawannya beliau ini ada yang sempat jadi korban, dalam arti bukan korban nyawa. Dan juga lebih kesiannya lagi untuk bagian kasirnya ini, itu sampai menstruasinya itu tidak pernah berhenti. Mungkin agak sedikit sensitif bagi warga sana. Itu ada sebuah candi. Hal tersebut itu saya lakukan bersama dengan ibu ini. Itu, dan ibu ini memenuhi syarat. Akhirnya di sini juga mungkin bisa saya buka. Mungkin kebanyakan beberapa orang banyak yang tidak tahu, sering menemukan uang di jalan. Apalagi kalau uang tersebut itu berbau wangi-wanginya. Tapi sebenarnya Bang Ale, uang itu juga mengandung mistis. Karena kenapa? Ketika diritualkan secara tertentu, ketika orang melihat di jalan, bagaimana cara orang itu bisa tertarik. Jadi seolah-olah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Ki Bang Ale. Manggala Putra, ya sekarang hadir lagi. Tapi just info buat penonton di rumah ya, kalau beberapa waktu lalu Ki Manggala Putra ini pernah hadir di studio Jejak Backpacker untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi pada saat itu Ki Manggala ini mengenakan masker. Ya, itu alasannya kenapa mengenakan masker dan sekarang ini tidak mengenakan penutup? Satu ya, mungkin karena kayak saya mungkin ya mengikuti prosedur yang sebelumnya. Tapi kalau memang tidak boleh ya saya tetap ini itu. Tapi lebih enaknya sih terserah dari sini aja. Oh, oke. Gitu sih. Siap. Oke. Nah, jadi sekarang Ki Manggala ini mau menceritakan tentang apa nih, Ki? Oke, yang saya ceritakan ini itu adalah masih berhubungan dengan yang namanya pesugihan. Cuman ini pesugihan yang berada di rumah makan yang cukup terkenal. Masih di daerah Jawa Timur, tepatnya ini di salah satu kota pariwisata, tepatnya di daerah Pandaan. Oh, oke. Oke. Disimpan dulu aja kalau gitu. Ki Manggala ya, ceritanya kita lanjut setelah ini. Oke. Tapi sebelum Ki Manggala Putra menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Ki, udah siap buat cerita? Oke. Udah siap, ya. Siap. Nanti kalau misalkan haus, Ki Manggala diminum aja. Dan Oke, nanti kalau Pak. misalkan butuh kopi, Ki Manggala info aja. Nanti kita bisa break dulu, ngopi Oke, dulu ya, Ki ya. Ya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang di rumah pengen banget dengan kopi Liong dan susah dapetinnya di mana karena ini hanya dijual di daerah Bogor aja. Nah, teman-teman bisa klik keranjang kuning yang ada di pojok kiri ya. Oke, Ki, kalau udah siap silahkan, seperti apa ceritanya? Oke. Jadi begini Bang Ale.
di salah satu daerah Jawa Timur itu ya, tempatnya di salah satu kota pariwisata ya, dan tempat itu cukup terkenal nih. Siapa sih bagi teman-teman yang tidak mengenal yang namanya Pandaan Daerah Tretes? Nah, di situ ada salah satu rumah makan. Nah, rumah makan itu sampai dengan saat ini orang pada tahu. Nah, rumah makan itu tidak pernah berhenti. Kalau ada orang yang ingin membeli itu sampai parkirnya itu macetnya itu sampai keluar. Saking ramainya. Saking ramainya. Kadang-kadang juga polisi juga turun sampai ke jalan karena yaitu ramainya rumah makan tersebut. Itu saya tidak perlu menyebutkan nama rumah makannya, mungkin beberapa mungkin pasti tahu. Itu. Dan saya sangat mengenal sekali dengan pemiliknya. Itu. Jadi rumah makan tersebut Bang Ali, awal mulanya itu dia membuka rumah makan tersebut itu biasa, masih di pinggiran jalan, seperti warteg lah, kecil-kecilan dulu itu. Nah, singkat katanya karena beliau ini membuka, terus ada beberapa juga yang lain juga membuka menggunakan salah satu ya seperti penglarisan, nah seperti itu. Nah, tapi beliau ini pada saat awal buka itu memang pembeli ada. Tiba-tiba beberapa hari kemudian yang beli ini tidak ada. Pada akhirnya beliau ini berusaha untuk mendatangi saya, meminta bantuan. Beliau menceritakan, Ki, di tempat saya ini sepi. Nah, tapi besoknya saya ingin jualan. Itu di rombong saya tiba-tiba itu ada tanah bercampur dengan kembang. Nah, terus Bu, akhirnya saya bersihkan, Ki. Saya jualan di situ. Saya buka mulai pagi sampai dengan sore, menjelang maghrib itu sama sekali tidak ada yang beli. Bahkan sahabat saya pun mengatakan bahwa tempat saya itu tutup, tidak terlihat. Nah, dari situ Bang Ali, saya sudah mengerti. Tapi saya bilang, Bu, sebelum kalau apa yang saya lihat, saya ingin Ibu benar-benar bisa memastikan lagi. Karena apa yang saya sudah lihat memang kondisinya ada yang menutup. Tapi lebih enaknya, Ibu kan tahu saya orangnya pembuktian. Ibu coba lagi, tanpa harus saya bantu apapun. Akhirnya dicoba kembali, hingga pada akhirnya besoknya itu beliau ini kembali jualan. Nah, pada saat jualan tetap tidak ada pengunjung. Sampai besoknya lagi itu beliau menemukan satu bangkai di tempat rombongnya, itu bangkai ayam, dan itu bercampur dengan bunga. Oke, maaf, rombong itu apa ya? Rombong itu kayak etalase yang modelnya seperti didorong gitu Bang Ali. Oke. Nah, setelah itu saya langsung menilai, wah ini Bu, kalau sudah seperti itu ini parah. Berarti orang yang menutup Ibu ini jalurnya memang dia memakai salah satu, bisa dikatakan pelarisan, tapi ini pelarisan seperti pesugihan juga. Rame nggak kiri kanannya Ibu? Ada beberapa dari jaraknya Ibu mungkin rame. Wadah Ki, dia juga buka warteg, tapi itu rame. Dia baru loh, duluan saya katanya. Oke, baik Bu. Nah, akhirnya saya bilang, Ibu mau minta apa yang bisa saya bantu? Akhirnya tolong Ki. Nah, kembali lagi, Ibu mau yang jalur mana? Jalur yang biasa, yang ya bisa dikatakan hanya pelarisan biasa, atau yang ya tolonglah Ki, bantu. Bisa enggak supaya saya tidak, ibaratnya untuk keluarga saya ini aman. Nah, akhirnya saya bilang,
Dalam artian ibu memilih pesugihan. Ya mau dimanakan lagi Ki, tapi kalau bisa jangan keluarga saya. Nah, akhirnya Bang Ale, saya bilang, ini ada macam-macam Bu. Ibu bisa menggunakan siapapun, tapi jatuhnya memang harus orang lain kena. Atau enggak bisa dikatakan juga ada JM. JM ini kayak ibaratnya jual musuh Bang Ali. Nah ternyata ibu ini bilang, aduh gimana ya, bisa nggak Ki, saya ini juga nggak ada musuh. Oke, baik, kalau ibu sudah memilih itu, ibu tentu sudah tahu syarat yang nanti akan saya butuhkan. Ya Ki, apa aja. Akhirnya syarat-syarat yang ibu bisa mencari sendiri silakan ibu cari. Tapi kalau syarat yang ibu tidak bisa mencari, biar saya bantu. Oke. Nah di situ saya tulis syarat-syarat yang saya perlukan. Nah saya berikan kepada beliau. Akhirnya beliau ini ada beberapa syarat yang dia tidak bisa, terpaksa saya harus mencari Bang Ali. Nah dari situ setelah saya ritualkan Bang Ali, waktu itu ada dua. Pertama, saya meritualkan itu satu, uang. Syarat yang pertama, uang, berbentuk uang. Saya bilang, ibu tolong setiap 1 bulan sekali, ibu tolong buang uang 100.000 di jalan. Buangnya jangan ada orang. Entah itu tengah malam, entah itu ibaratnya jangan ada orang tahu. Ibu buang. Loh, kalau buang uang 100.000 berharga loh. Loh, ibu ini uang yang khusus sudah saya rituali, tapi ibu buang. Nah setelah itu, cara untuk mendapatkan salah satu tumbal itu, ketika uang itu dibuang, siapapun yang menemukan uang itu, itulah korbannya Bang Ali. Nah setelah dia melakukan Bang Ali, nah dia kaget. Reaksi daripada warteg ini tersebut itu rame pembeli. Ramenya itu yang ketika dia buka, itu yang datang 3, awal mulanya 4, sampai dengan rame sampai antri-antri. Nah kembali dia melakukan, hingga suatu ketika dia memberitahukan kepada saya, dia sempat didatangi orang, entah siapa. Tiba-tiba orang itu mengatakan, loh Mbak, panjenengan ini termasuk kuat, masih sanggup untuk membuka. Nah saya digitukan Ki. Nah saya bilang, ibu tenang, jualan seperti biasa, dan saya tahu orang itu siapa. Orang yang menegur ibu itu salah satu pelaku, mungkin salah satu spiritualnya. Ibu cuek aja, seolah-olah tidak tahu. Nah akhirnya itu Bang Ali tetap kondisi dengan warung itu terbuka, hingga pada akhirnya pesaing dari ibu ini itu dikabarkan meninggal. Pesaing dari ibu ini meninggal karena ibu ini pernah memergoki bahwa pesaingnya ini sempat mendatangi tempat ibu ini di mana ibu ini berjualan. Itu dipasang sesuatu. Pada waktu itu subuh kebetulan dia lewat, mungkin habis belanja atau gimana, dia melihat tempatnya dipasang sesuatu, dan yang masang ini meninggal. Saya bilang, udah ibu nggak usah cari tahu. Nah hingga pada akhirnya dia terus banjir pengunjung, sampai pada suatu ketika dia bisa membeli tanah. Dan dia bangun rumah makan di situ Bang Ali. Dan itu tidak bisa saya sebut, mungkin teman-teman tahu. Setiap mau naik ke daerah Tretes tuh pasti ada salah satu rumah makan, bisa tahu itu sampai banjir, bukan main.
dari situ Bang Ale, nah rumah makan itu terus dikunjungi. Nah sampai saya bilang, Ibu ingat, apapun yang Ibu lakukan, saya mohon maaf ya, memang ini jalurnya bukan jalur biasa, tapi saya minta tolong sama Ibu, harus hati-hati. Termasuk saya minta tolong Ibu juga mengamankan karyawan Ibu. Dan saya juga mendapat informasi Ibu ini sudah diberitahu Bang Ali, ternyata beberapa karyawannya beliau ini ada yang sempat jadi korban. Dalam arti bukan korban nyawa, entah kepleset entah apa. Itu sampai ada yang tukang masaknya pun tangannya karena jatuh, tangannya sampai patah. Nah, dan juga lebih kesiannya lagi untuk bagian kasirnya ini, itu sampai menstruasinya itu tidak pernah berhenti bertahun-tahun. Saya akhirnya mendengar seperti itu tuh karena saya juga yang ibaratnya juga melakukan membantu ibu ini, saya kok nggak tega ya. Saya coba, Bu, saya kapan-kapan mau mampir ke tempatnya Ibu. Akhirnya, iya Ki, silakan Ki. Saya coba makan. Nah, saya bilang, Bu, saya kasih tunjuk Mbak kasir, karena ini kan sip-sipan yang Ibu ceritakan ke saya, ada Ki, nanti dia masuk sore. Nah, saya coba datang di situ sore, bertemu. Saya cerita-cerita di situ Bang Ali. Sampai di situ beliau cerita, saya kenalan dengan kasir ini. Mbak, Ibu ini yang owner ini berusaha untuk ngeliatin saya ini ada ngobrol apa. Saya pura-pura hanya ingin tahu aja, Ibu tenang aja. Tapi tujuan saya di situ ada rasa kasihan Bang Ali. Dalam arti saya ingin menyelamatkan dia. Mbak, saya dengar-dengar panjenengan ini ya, mohon maaf, menstruasi. Iya Pak, gak berhenti-berhenti. Kenapa kok Bapak bisa tahu? Dah Mbak gak usah tahu. Mbak gak ada inisiatif untuk cari kerjaan lain selain sini. Nah dia menjawab, tidak ada. Kebetulan saya ini orang pribumi sini, orang kampung sini. Saya mau kerja di mana, Pak? Saya juga ada anak. Di situ saya bilang, tuh. Nah, saya berpikir, Pak Ali, ya apa ini? Saya bilang, saya akhirnya kembali lagi menemui owner ini. Saya bilang, Bu, Ibu kok nggak cerita sama saya, cerita kok agak sedikit terlambat sampai kena karyawan loh Bu. Loh terus piye Ki? Sebentar biar saya mikir dulu, soalnya dampaknya juga ke karyawan. Saya bilang kayak gitu. Saya di situ sambil berpikir Bang Ali. Akhirnya saya bilang coba untuk tetap di luar. Nah akhirnya kejadian yang di luar itu tetap berlanjut. Makanya setiap 6 bulan sekali, ini bukan setahun, setiap 6 bulan sekali selalu ada kecelakaan di situ Bang Ali. Korbannya itu selalu ada. Itu. Dan itu sampai sekarang orang sana banyak yang tahu. Itu. Dan pengunjungnya macam-macam. Ada dari Jakarta, dari manapun datang ke sana selalu untuk menikmati. Dan itu sangat terkenal. Itu. Akhirnya saya bilang, nah di situ tuh Bang Ali, saya melakukan itu tuh sebelum saya mohon maaf bertobat. Hingga pada akhirnya Bang Ali, kejadian itu sampai dengan saat ini terus berjalan.
Terus berjalan Bang Ali. Nah, hingga pada akhirnya istri saya mengetahui, sehingga dia bilang, coba untuk berhenti. Di situ saya diarahkan, saya bilang, kamu menikmati saat ini. Kamu tahu uang yang kamu nikmati itu uang, mohon maaf, itu uang haram. Nah, di situ tuh rasa penyesalan saya itu numpuk bener. Saya bilang, tempat mana lagi yang sudah kamu lakukan? Istri saya bertanya, akhirnya saya bilang, banyak. Bisa nggak lain kali kalau ibu ini minta bantuan ataupun dimanapun sudah kamu lakukan, ini kembali ke kamu? Saya bilang, iya. Tapi ini sudah berjalan, saya bilang kayak gitu. Istri saya ini bukan melihat untuk rumah makannya Bang Ali, tapi dia melihat korban yang tidak bersalah. Nah, di situ akhirnya saya benar-benar terenyuh hati saya. Akhirnya saya mengambil satu keputusan tanpa sepengetahuannya beliau. Ya jujur terus terang aja Bang Ali, tempat yang biasanya sering terjadinya korban itu berusaha untuk saya tutup. Tapi saya tidak menceritakan ke ibu ini. Dalam arti tujuan saya baik, supaya tidak ada lagi korban. Saya bilang, tolong bantu saya sebelum jam 2 subuh. Ingatkan saya di hari ini sebelum jam 2 subuh untuk saya kembali ke tempat ini. Ternyata benar, saya bersama dengan istri itu saya dibangun, saya melakukan sebuah puasa di situ. Di situ saya benar-benar, di saat saya doa, ya terus terang itu penuh dengan rasa penyesalan, dosa apa semua. Nah, ketika saya menutup itu Bang Ali, itu kejadian di luar nalar, di luar apapun. Pada saat itu tidak ada hujan, tidak mendung, tidak apa, dan pada saat itu cuaca kemarau. Tapi logikanya tiba-tiba pada saat naruh itu ada petir. Saya kaget loh. Saya bilang, saya mohon maaf ya Allah, saya bilang gitu, atas dosa saya. Saya bantu, saya tutup. Alhamdulillah sampai detik saat ini pun tidak ada korban. Hingga pada akhirnya ibu ini berusaha untuk menghubungi saya. Ki, ini kenapa ya? Kok dulu rame, sekarang kok pengunjung saya kok mulai sedikit demi sedikit agak berkurang. Aduh, ya apa ya saya ngomongnya. Akhirnya saya berusaha untuk memberitahu beliau, Bu, Ibu nggak mencoba untuk jalan yang agak baik, Bu. Kalau Ibu berpikir demikian, coba Bu, Ibu kan udah rame nih. Nggak mau ta. Soalnya apa? Satu, Bu, kesian karyawan Ibu. Coba Ibu ada nggak inisiatif untuk mengobati beliau? Ibu sudah merasa nyaman dengan apa yang Ibu jalan. Rata-rata orang yang melakukan demikian itu Bang Ali, itu merasa nyaman sampai dia lupa kiri kanan. Aduh, terus siapa Mas? Ya Ibu bantu bagaimanapun caranya. Kalau bisa kembali Bu. Aduh. Terus kalau saya ditutup orang lagi gini-gini, Bu, Ibu kalau untuk masalah Ibu ditutup, Ibu mengambil jalan satu, yaitu apa? Ibu berdoa. Ibu udah kembali. Mohon maaf, saya cerita ke Ibu bahwa saya sudah kembali seperti dulu. Dalam arti saya tidak ingin kembali
saya melakukan untuk yang Jaran Putih. Kok tumben saya dengar gak ada lagi korban Mas? Nah itu saya nggak tahu Bu. Saya bilang dengan alasan bahwa itu mungkin ada orang yang menutup, padahal saya menutup pengalih. Saya melakukan, saya juga yang bisa. Akhirnya tempat itu memang kalau setiap lewat itu selalu agak hari-hari tertentu memang ramai, tapi hari-hari tertentu memang dia agak mulai sorot. Itu Bang Ali. Oke, Manggala ya. Jadi korban-korban atau tumbal dari pesugihan ini itu gimana itu, kayak karyawannya ikut jadi tumbal juga ya akhirnya? Ya. Kan tadinya hanya untuk orang yang menemukan uang itu aja ya. Iya. Tapi ternyata akhirnya nih karyawan-karyawannya, beberapa karyawan nih ikut jadi korban juga, jadi tumbal juga, seperti ya tadi yang haid yang nggak berhenti selama bertahun-tahun, terus ada yang kecelakaan tangan atau yang lainnya. Nah itu seperti apa sebenarnya awal mula mereka bisa cedera, bisa kayak gitu tuh? Awal mulanya itu mungkin dari pemilik ini kan, mungkin ketika dia meminta bantuan kepada saya itu Bang Ali, itu kan dia ingin untuk tempat usahanya dia itu rame. Nah karena ada pesaing itu mulai dari warteg kecil yang dia buka itu, akhirnya oke lah saya bantu, tapi tidak ada tumbal di keluarganya dia. Nah ketika mendengar itu otomatis ya oke lah saya membantu. Nah tapi ketika mendengar beberapa karyawan itu mulai ada yang sampai tukang masaknya itu jatuh kepleset, tangannya sampai patah itu, dan juga ada beberapa kasir, admin, pendarahan tidak berhenti bertahun-tahun. Beliau cerita. Nah dari situ saya menawarkan kembali, Bu, mohon maaf, apa bisa ini terpaksa saya harus alihkan ini di luar, itu pengalih. Dengan kejadian ya nanti akan ada korban, entah korban itu ya seperti kecelakaan gitu pengalih. Itu bahkan ada korban yang kejadian beberapa kali malam itu, mungkin karena dia juga ngebut apa, dia nggak tahu tempat itu sangat angker, lewat sampai pernah ada kejadian kecelakaan itu otaknya ini sampai keluar. Di situ pernah. Tepat di depan resto itu. Depan resto itu. Persis tepat di depan resto itu. Di situ pernah deh. Sering. Untuk melakukan ritualnya sendiri itu seperti apa, Ki? Ibu pemilik resto ini ada ritual tersendirikah atau hanya Ki Manggala aja nih yang meritualkan itu? Untuk ritual tersebut itu ibu itu juga ada. Ibu itu datang dengan memenuhi syarat yang saya butuhkan dan juga melakukan sebuah ritual itu. Kebetulan Bang Ali itu tidak jauh dari tempat usahanya dia. Jadi saya mengambil yang tidak jauh dari tempatnya dia. Itu ada jarak beberapa, orang-orang pasti tahu kok itu tempat itu. Dan tempat itu memang sakral. Jadi di daerah agak naik ke daerah Tretes tersebut itu, saya tidak bisa sebut tempat ini karena tempat ini mungkin agak sedikit sensitif bagi warga sana. Itu ada sebuah candi. Nah, dan nggak jauh dari candi itu tempat di mana hal tersebut itu saya lakukan bersama dengan ibu ini. Itu, dan ibu ini memenuhi syarat. Akhirnya syarat pertama yang dia gunakan itu adalah uang. Nah, makanya itu Bang Ali, di sini juga mungkin bisa saya buka. Mungkin kebanyakan
beberapa orang banyak yang tidak tahu sering menemukan uang di jalan. Apalagi kalau uang tersebut itu berbau wangi-wangian. Nah, kadang-kadang ada yang bau melati, ada bau seperti minyak-minyak kayak minyak misik, ya jafaron atau apapun. Kayak Ingat, minyak Jumatan gitu ya, wangi-wanginya ya. itu jangan sesekali diambil. Dan jangan pernah dibawa pulang. Oke. Nah, pertanyaannya, apabila kalau sudah terjadi dan itu sudah dibawa pulang? Nah, kembalikan atau enggak, buang, cuci tangan. Tapi kalau hal itu sudah terjadi dan juga sudah digunakan, otomatis kan digunakan banyak Bang Ali. Kadang ada yang dibelanjakan apa semua, entah lu belanja apa, kebutuhan lu. Nah, contoh kayak makanan nih, dia makan itu udah kena. Itu pun sudah kena. Karena targetnya itu memang dari uang itu. Jadi setelah ibu ini melakukan ritual, datang ke tempat itu membawa beberapa sesaji. Pulang dari tempat ibu ini bawa uang. Nah, ketika dia pulang otomatis tanpa diketahui orang bagaimana caranya dia buang uang itu. Itu. Makanya kan ada beberapa orang yang tidak tahu ketemu uang di jalan. Makanya itu harus dilihat. Apalagi uang yang nominal besar antara 50, 100 ribu. Itu harus hati-hati. Tapi kalau kayak uang 2.000 atau berapa gitu, 5.000 itu beda. Kalau yang kecil beda banget. Kebanyakan itu nominalnya agak besar. Agak besar ya digunakan. Agak besar. 50, 100 itu. Tapi kalau udah besar gitu, orang kan sekarang ini banyak yang curiga ya kalau itu uang pesugihan. Atau kayak saya sendiri deh gitu. Saya udah tahu nih, misal ketemu uang di jalan sebesar 50.000 atau 100.000, saya mungkin nggak saya ambil ya, karena saya udah tahu itu uang mungkin orang buat menarik tumbal. Nah akhirnya memungkinkan nggak nih orang lain, kasih nominal yang lebih kecil deh, 10.000, 20.000, biar orang nggak terlalu curiga gitu. Itu bisa aja. Kalau seperti itu juga bisa Bang Ali. Tapi kebanyakan ini mungkin kalau mereka ada yang berpikir, wah ini uang tumbal ya. Tapi sebenarnya Bang Ali, uang itu juga mengandung mistis. Karena kenapa? Ketika diritualkan secara tertentu, ketika orang melihat di jalan, bagaimana cara orang itu bisa tertarik. Jadi seolah-olah mengundang untuk mengambil. Nah, ketika dilihat, aduh cepat-cepat ada uang besar nih, sebentar sampai berhenti, dia mengambil. Ada juga yang di saat itu tuh dia tertarik, tapi berhenti ketika melihat di jalan, jalan ini nggak terlalu ramai, padahal kondisinya ramai. Dia nggak tahu, ketika mengambil itu langsung ada seperti itu Bang Ali. Itu. Makanya bagi teman-teman yang mengetahui hal yang sama, apalagi ada suatu tempat dan suatu tempat itu tidak, ibaratnya ramenya nggak jauh lah, ketika jalan atau apa melihat uang tersebut, ingat, hati-hati, jangan langsung diambil. Itu. Dan jangan pernah disumbangkan kepada, kelihatan orang nih kelaparan apa semua, ini saya ngomong apa adanya, itu jangan. Bagaimanapun jangan. Kalau kita ingin memberi, lebih baik uang dengan hasil keringat kita, jangan uang yang untuk memancing tumbal. Kalau misalkan terlanjur udah dikasih untuk disumbangkan, orang itu yang akan jadi tumbalnya? Bisa jadi. Bisa jadi karena dia nggak tahu apa-apa Bang Ali. Itu. Makanya kadang-kadang ada sesuatu orang tertentu pun dia juga berkedok Bang Ali. Jadi supaya tidak diketahui orang, jadi di hari-hari tertentu, hari Jumat dia sumbang makanan. Ada. Itu.
Nah dari situ juga semua sama-sama belajar. Saya pun meskipun dulu pernah melakukan hal yang buruk sekalipun, tapi ya gitu Bang Ali, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bisa berubah. Itu Bang Ali. Berarti si ibu ini pasien terakhir pasca Ki Manggala ini bertobat ya? Bertobat. Pertobatan saya sebenarnya bukan dari ibu ini Bang Ali. Pertobatan saya itu benar-benar saya mulai berubah itu ada beberapa memang, karena beberapa kasus yang pernah saya tangani ini kan banyak Bang Ali. Nah memang salah satunya pesugihan ini macam-macam, termasuk salah satunya ya pemilik hotel pun ada. Pemilik dari hotel dulu awal mulanya dia ini buka suatu penginapan, jadi mulai dari hal kayak homestay kecil hingga sampai dia bisa membangun hotel berbintang pun ada. Sampai dengan saat ini itu. Oke. Nah berarti untuk di daerah Tretes sendiri itu cuma si ibu ini aja yang pakai jasa Ki Manggala atau ada lagi? Soalnya kan kalau yang saya tahu ya Ki ya, Tretes atau Pandaan ini adalah jalur di mana untuk mendaki ke Gunung Lirang, Arjuna betul ya, pendakian situ. Pendakian via Tretes kan. Dan saya tahu juga di daerah situ kan memang terkenal dengan lokalisasi ya, warung remang-remangnya, ya, situ kan kupu-kupu malamnya. Ya. Betul. Nah, berarti kan di sana setidaknya atau seenggaknya banyak ya, mohon maaf dalam tanda kutip, mereka bisa pakai jasa betul ini penglaris atau susuk segala macam ada di situ. Ada, termasuk lokalisasi tersebut Bang Ali itu kebetulan saya juga yang megang. Ya, jadi beberapa mohon maaf nih untuk mami-maminya itu kebetulan saya megang. Kebetulan mohon maaf saya tidak bisa menyebut salah satu oknum kepolisian itu kan tahu wilayah tersebut. Jadi anggota tersebut nih membantu saya. Ini ada orang yang butuh bantuan. Nah karena tempatnya beliau ini bagaimana supaya anak buahnya ini bisa terpilih. Nah, dan salah satu anak buahnya beliau juga pernah saya jadikan maskot. Dan Bang Ali percaya, dalam sehari perempuan ini keluar sampai 25 kali. Logikanya seorang perempuan 25 pria loh. Itu. Dan itu terjadi. Dan itu dia apa pakainya? Ya kebetulan salah satu maminya ini meminta bantuan kepada saya, tolong supaya orang bisa tertarik. Dan itu Bang Ali, salah satu anak buahnya, karena dia yang meminta, memang saya taruh sesuatu hal yang mengikuti dia. Jadi di hari tertentu, contoh kayak Kamis malam Jumat Legi, itu saya menyuruh maminya untuk anak ini untuk tidak bekerja. Jadi dia melakukan sebuah ritual sendiri di kamarnya dan tanpa diketahui orang. Itu. Dan itu juga ada korban tumbal. Korbannya itu tamu yang pernah main sama dia. Ada. Dan itu yang memilih dia. Apakah tumbalnya ini seperti kayak pernah di dalam beberapa berita ya yang saya tonton, ada yang mereka melakukan tiba-tiba si tamunya ini mati, kayak serangan jantung lah atau apa kayak gitu. Apakah itu termasuk dari ya mungkin si LC atau si wanita ini memakai penglaris atau bisa dia pakai ilmu lain? Bisa jadi seperti itu. Itu
Bisa jadi. Dan itu Bang Ali, di tempat itu kan ada gang. Oke. Ada gang. Saya tidak semuanya untuk memegang itu. Beberapa tempat yang bisa saya pegang itu ini. Dan di rata-rata mereka menggunakan jasa spiritual semua. Sampai terkadang ini maunya bilang, Ki di sana itu rame, di sini rame. Ya jujur saya juga kadang jahilnya saya ini. Tempat ini saya tutup juga. Dan itu terjadi. Jadi dimainkan juga ya sama Ya. ya mohon maaf dukunnya ini ya. Ya, Jadi misalkan orang yang blok ini udah pakai jasa Ki Manggala, tapi blok ini enggak. Hanya si blok ini yang blok Ki- yang saya pegang itu pun saya buat ini. ditutup ya, Ya. blok yang ini. Akhirnya blok ini cerita lagi nih ke Ki Manggala, akhirnya dibuka lagi. Dia bukan. pakai jasa Ki Manggala lagi. Bukan, kalau blok ini itu terserah. Oke. Karena kan bukan urusan dengan saya, dia kan ada lagi orang spiritualnya dia. Ya terserah. Intinya karena mungkin ini merasa apa yang saya pegang itu saya buat rame, Bang. Jadi yang sebelah ini itu terpaksa saya tutup. Cuman ya kembali lagi, kadang-kadang ya saya nggak perlu sebut beberapa oknum ini, bro. Ini waktu nih anak buahku ini narik atensi. Ya mungkin paham lah, biasa laporan yang ini sepi katanya. Aduh, tolong bro jangan dibuat sepi. Saya juga ada tarian untuk mingguan nih. Oh siap dan saya bilang gitu. Udah akhirnya ya itu saya bantu juga ya udah untuk membukakan dia supaya karena kan wilayahnya dia Bang Ali. Itu Bang Ali di situ. Tapi ya gitu, setiap ada saya memang anak buahnya ini waktunya untuk razia, kan ada razia anak di bawah umur. Itu sering laporan, di atas ada Bang KMP. Saya hubungi dulu, jadi biar beliau bisa turun. Bro di atas. Oh iya, turun sebentar. Saya tak naik. Oh siap, saya turun gitu Bang Ali. Berarti kalau kayak LC yang memakai jasa ini kan bisa sampai 20 per orangnya bisa 25 kali ya. 25 kali. Nah, berarti kalau misalkan dalam satu gubuk ada beberapa LC atau beberapa wanita pekerja malam kayak gitu. Ini berarti sama Ki Manggala semua pakai jasanya dalam Pakai satu jasa. blok itu. Dalam satu, karena maminya kan satu itu menggunakan saya, jadi semuanya. Jadi di situ setiap 3 hari sekali itu saya telepon. Saya cek juga Bang Ali. Siapa yang nggak pernah keluar? Oh keluar semua. Siapa yang kurang? Oh ini, Ki. Ya udah. Nah abis itu kadang maminya bilang, Ki ini ada anak baru, tapi bodinya bagus. Tapi dari segi wajah ini dia lumayan, tapi ketika masuk ini jarang ada tamu lirik. Nah ketika saya melihat sesuatu itu, fotonya dikirim dulu, saya lihat. Saya bisa bantu tapi minta tolong untuk pegangannya dia nih saya betulkan dulu. Loh, anak ini masang. Mungkin dari yang sebelumnya itu juga ditutup. Saya bantu anak ini dan anak ini juga jadi pesaing dari ini. Jadi mereka saling bertengkar itu pernah Bang Ali. Rebutan, bahkan tamu pun ikut bertengkar karena menunggu orang ini. Dan itu terjadi. Itu. Dan itu apa aja yang Aki jalankan untuk mereka itu? Maksudnya yang Aki beri selain mungkin pendamping atau susuk atau pelaris kayak gitu? Rata-rata sosok pendamping juga iya. Itu yang saya berikan kepada mereka. Tapi ada juga yang saya bantu ini di luar daripada maminya Bang Ali. Jadi di luar daripada blok ini. Jadi datang kepada saya. Jadi dia itu cerita, saya sebenarnya kerja kayak gini tidak mau Ki. Tapi karena saya ada utang yang harus saya bayar
jujur saya ingin berhenti. Nah di situ juga saya menawarkan kepada dia, mbaknya mau berhenti mau sampai kapan? Secepatnya. Oke. Ketika saya bisa bantu antara 3, 4 sampai 5 tahun, mbak mau berapa tahun? Bener bisa pembuktian dengan saya. Ketika dia milih 5 tahun, dan itu sekarang kakaknya sudah menikah dengan orang Korea, Bang. Tidak sampai 5 tahun berhasil. Dia sudah punya rumah, dia sudah ibaratnya ada yang saya kontrakkan ke dia. Dengan perjanjian yaitu, ketika kamu benar mau berhenti, kamu mau jadi orang baik, oke. Dengan satu syarat, uang dari hasil pekerjaanmu jangan pernah kamu sumbangkan ataupun kamu belikan ke sesuatu. Karena dia kapan hari itu pernah ngomong, ketika saya berhasil saya mau belikan sesuatu untuk anak yatim, jangan. Tapi ketika kamu buka usaha, dan usaha itu putih Bang Ali, bukan usaha yang ini loh ya, silahkan kamu mau nyumbang. Karena apa? Ini yang banyak orang yang tidak ketahui. Orang dari hasil pekerja malam, uang itu kan juga tidak baik. Karena dia hasil dari itu. Ketika dia menyumbangkan anak-anak yang bagi saya nih, itu dia kesian. Silakan kamu boleh bantu mereka, tapi dengan uang yang baik. Sama dengan saya Bang Ali. Itu. Berarti itu kalau mereka sudah lepas kontrak dari Kimanggala ya, maksudnya ya. Ini dia pakai pendamping atau susuk ini kontrak berapa tahun gitu? Bukan susuk. Kalau susuk itu sifatnya itu permanen ya? Permanen, tapi juga bisa dilepas. Oke. Bisa dilepas, tapi juga perlu diketahui efek dari pasang susuk ini juga hati-hati di belakang. Itu kalau beda dengan sesuatu hal yang tujuannya baik, akhirnya oke lah saya suruh ikut. Saya suruh ikut, jadi saya berkomunikasi dengan beliau untuk beliau ini bisa membantu si wanita tersebut ini sampai dengan pada tahun yang dia inginkan. Setelah itu monggo panjenengan bisa kembali. Maksudnya dalam arti yang gaib ini tadi, silakan bisa kembali. Setelah untuk bantu ini, itu tadi Bang Ali. Tapi mesti harus dengan si pemasangnya sendiri harus dilepas itu. Secara otomatis dia tahu tanggal berapa saya bilang, Mbak Non berarti sampai dengan tahun sekian, contoh Bang Ale 2026 berarti sampai dengan 2031 nih, atau 2030 tanggal sekian berhenti ya. Yakin ya Mbak ya? Yakin. Udah salaman dulu. Udah. Setelah itu dia cukup itu nanti ketahuan Bang Ali dengan hasil yang dia terima. Nah ketika saat itu dia cukup, itu pun otomatis. Dan andai kata waktunya tiba dan dia masih meneruskan, itu di luar tanggung jawab saya. Otomatis kan kembali merosot Bang Ali. Oke. Karena kan perjanjiannya kan bulan ini contoh tanggal sekian dia sudah berhenti, tapi sebelum bulan ini terjadi itu biasanya dia sudah menikmati. Tinggal dia yang mengatur. Itu Bang Ali. Itu. Terus kalau kayak si orang ini atau si wanita ini pakai susuk lebih dari 2 dukun. Dia dari dukun ini pakai susuk ini, mungkin karena kurang puas ya dengan hasil yang didapat. Akhirnya dia cari dukun lagi nih, biar lebih mungkin double kill gitu ya. Biar pendapatan lebih besar lagi gitu. Akhirnya dia pergilah ke misalnya Ki Manggala, dukun yang kedua. Nah kalau yang seperti itu gimana Ki? Apakah si dukunnya ini jadi perang atau gimana nih ujung-ujungnya? Kalau dari hasil yang pertama itu mungkin ada masalah, itu biasanya saya bersihkan dulu Bang Ali. Oke. Saya bersihkan dulu supaya tidak ada jadi
benturan. Mm-mm. Saya bersihkan, ketika saya keluarkan itu baru saya pasang. Itu kalau saya pribadi. Tapi setelah saya pasang itu otomatis saya pagari. Karena apa? Nah, beberapa orang yang melakukan demikian otomatis mereka ini dipantau Bang Ali. Oke. Dipantau nih. Wah, kamu habis dari sini nih. Nah, kalau di saya itu pasti saya pagerin. Untuk memantau pun jarang ada yang bisa untuk bisa masuk. Gitu Bang Ali. Itu kalau di saya. Itu. Tapi kalau yang untuk yang sekarang ini biasanya mereka yang buka aura, saya akan menceritakan untuk efek yang kamu terima ketika pasang susu. Tapi ketika kamu memaksa ya silakan. Tapi sebelumnya saya ceritakan dulu nih, pantangannya ini. Ketika nanti sudah pada waktunya kamu mau nyopot itu pun susah. Itu saya ceritakan Bang. Kan jarang ada yang menceritakan yang demikian. Itu saya ceritakan ke dia. Jadi semua kembali. Kamu tinggal bisa memilih nih, kamu milih yang mana. Dan ini pun saya tawarkan, ada yang sistemnya kayak kontrak. Jadi ketika sudah selesai, bener-bener kamu mau insaf ya udah. Itu ada Bang Ali. Itu. Tapi memang kalau mereka mau insaf itu nggak pernah dihalangi Ki ya? Nggak pernah. Bebas, mereka aja Bebas. melakukannya. Karena prinsip saya itu, mohon maaf, prinsipnya tidak sama dengan ada beberapa yang sampai beberapa bulan nanti kayak ditarik ulur supaya datang ke dia. Enggak, saya tidak pernah memaksa siapapun. Jadi kepada orang ini mulai dulu memang orang pada tahunya itu KMP pembuktian gitu. Enggak terbukti, kadang-kadang ya saya bilang lu mau viralin silakan apa, cuma itu Bang Ali. Itu kalau prinsip saya. Nah, ada beberapa kejadian juga ya di mana ada namanya mereka ini perang, kayak mungkin perang dukun gitu ya. Jadi mungkin si dukun ini sama si dukun A sama si dukun B ini, mungkin si dukun awalnya dukun A ini membela ininya apa ya nama sebutannya itu, nasabah atau apa? Klien. Bukan nasabah. Kliennya. Nah, kliennya ini dia kena pelet, taruhlah kayak gitu, kena pelet, akhirnya sama dia ini diobatin. Tapi dukun yang dukun B ini nih tahu nih kalau ini mau dilepas sama si dukun A. Akhirnya mereka saling ya adu ilmu lah atau gimana kayak gitu. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ki Manggala sendiri pernah mengalami? Ada, pernah. Tapi tidak ke saya, tapi ke klien ini tersebut, Bang Ali. Oke. Pernah. Bahkan terus terang aja sampai dibuat melepuh pernah. Aki yang kena? Bukan, anak ini. Oh. Jadi saya bilang, saya bilang, udah kamu tenang. Saya bantu, memang. Tapi dengan satu syarat. Saya bantu, ketika kamu sudah saya bantu, saya kepingin tahu tujuan kamu. Kamu tahu ketika masang ini dosa nggak? Dosa. Intinya saya ingin tahu. Kamu tahu kan siapa yang menciptakan dirimu? Ya udah. Tapi kamu masih melakukan, ya udah. Tapi saya hanya sebatas untuk membantu menyembuhkan. Akhirnya beliau saya bantu untuk sembuhkan dan alhamdulillah sembuh. Itu melepuh sampai seluruh badan. Jadi tanpa ada pembalasan serangan balik, tanpa ada, cuman saya tutupin. Saya pagari, jadi pada saat dicek lagi otomatis dia bingung. Ini dibantu siapa? Itu. Jadi nggak tahu dia yang membantu itu siapa orangnya. Betul. Karena beberapa spiritual ini kan ada tingkatan juga Bang Ali. Oke. Ya ada lelaku, dia lelaku berapa? Itu yang banyak orang nggak tahu, taunya hanya spiritual, orang yang spiritual. Betul. Itu. Saya juga gitu, taunya spiritual. Taunya spiritual. Gitu kan. Padahal untuk melonjak untuk tahap menjadi seorang spiritual itu nggak butuh 1 bulan 2 bulan, lama. Kadang 8 tahun, kadang 10 tahun baru bisa belajar, bisa jadi puasa, tirakat, tidak lakunya orang ini.
Berarti Itu. untuk mengetahui sesuatu hal yang gaib sepenuhnya kayak yang tadi itu, Ya, itu tingkat yang mungkin level atas banget. Iya. saya tidak bisa mengatakan level atas, tapi apa ya? Ya itu kembali lagi, di atas langit masih ada langit. Itu Bang Ale. Orang ini laku berapa itu pasti tahu. Saya pun juga butuh proses. Saya pernah telanjang loh Bang Ale. Untuk lagu ini. Dibuang orang pernah, diusir pernah. Jalan kaki sampai anu pun pernah. Dulu nggak kayak gini, kurus kering. Lelaku. Itu pernah. Berat juga. Berat juga. Makanya kalau ada orang yang kadang-kadang itu Loki, saya itu mau pengen belajar ini pengijazaan ini, saya kadang bilang, kamu lelaku, pertama hal beda ya, kalau lelaku yang buruk hitam silakan cepat, tapi kalau prosesnya lelaku ini satu adalah apa, ngaji diri, ngaji rasa. Terus kedua, tingkatan perilakumu, egomu itu harus dilihat. Kadang kan nafsu egonya tinggi, kepin gini, itu pun dilatih. Tidak bisa kamu mendapatkan hal tertentu. Kalau kamu maksa, kamu bisa jebol. Makanya saya bilang, makanya butuh proses. Kamu dihina orang. Saya kadang-kadang banyak belajar itu dari beberapa kayak para wali. Itu saya banyak belajar dari kisah-kisah beliau. Itu. Oke, menarik sekali ya pengalaman bisnis dari Ki Manggala Putra ini. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Kalau saya saran, hanya saran aja Bang Ali, untuk bagi para pemirsa, apapun segala tindakan yang akan dilakukan, seberat apapun, jangan pernah sampai kita mempunyai pikiran mengambil satu keputusan yang akan berdampak, berisiko terburuk di kemudian hari. Tapi ingat, tetap bisa mengandalkan yang di atas. Ketika kita mengandalkan yang di atas, yakin, memang sedikit tapi itu pasti, itu yang akan awet Bang Ali. Ya. Oke, Ki Manggala, terima kasih buat waktunya. Kasih. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Ki Manggala Putra. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ki, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya, buat pengalamannya ya. Sampai jumpa.